Ini dia resep bolu kukus ketan hitam andalan aku. Teksturnya moist, kalau dimakan keesokan harinya akan lebih moist, akan lebih lembut lagi, anti seret, dan rasanya enak banget, manis, legit. Pokoknya recommended banget deh untuk dicoba. Bisa bertahan 3 hari di suhu ruang tidak basi. Bagaimana cara membuatnya? Yuk langsung aja disimak video ini. Semoga bermanfaat. 200 gram margarin, saya pakainya Blue Band Cake and Cookies. Mau pakai Blue Band yang serbaguna juga boleh ya. Pindahkan ke panci atau ke pan seperti ini ya. Lelehkan di kompor, nah pakai api kecil saja supaya margarinnya tidak mendidih ya. Nah ini sudah mulai leleh. Untuk melelehkan margarin ini tidak boleh pakai api besar supaya margarinnya tidak mendidih. Kalau margarinnya mendidih, tekstur margarinnya ini rusak dan bolunya nanti serat. Nah setelah seperti ini larut, matikan kompor. Jangan tunggu larut semua ya. Ini sisanya tinggal diaduk-aduk aja, nanti meleleh sendiri. Ini margarinnya sudah larut semua dan biarkan sampai dingin suhu ruang. 5 butir telur ayam ukuran besar. Kalau teman-teman pakai telur ayamnya ukuran sedang, pakainya 6 ya. Ini karena besar jadi saya pakai 5. 200 gram gula pasir atau setara dengan 14 sendok makan penuh tapi tidak munjung. Campurkan. 1 sendok teh vanila cair, mau pakai vanila bubuk juga boleh. Mixer dengan kecepatan tinggi sampai gulanya larut. Setelah gulanya larut, matikan dulu sebentar mixernya. Tambahkan 1 sendok teh penuh munjung SP. Mixer lagi dengan kecepatan tinggi sampai pewarnanya putih pucat mengembang dan kental berjejak ya. Sudah kental berjejak putih. Nah, teksturnya sudah seperti ini ya. Kalau diangkat tidak mudah jatuh dan ini sudah runcing. 50 gram susu kental manis, kalau mau pakai 1 saset juga boleh ya, campurkan. Mixer sebentar dengan kecepatan paling rendah saja, cukup tercampur. Tepung ketan hitam yang saya pakai yang seperti ini ya, ini banyak dijual di pasaran. Tepung ketan hitamnya 150 gram atau 15 sendok seperti ini ya, penuh tapi tidak munjung, sendoknya sendok makan. Ini wajib diayak dulu sebelum dicampur. Untuk tepung terigunya saya pakai tepung terigu protein rendah, kunci biru seperti ini. Kalau teman-teman tidak punya tepung terigu protein rendah, bisa pakai protein sedang segitiga biru ya. Tapi untuk teksturnya kalau ini dia lebih mengembang. Tepung terigunya 100 gram atau setara dengan 10 sendok makan penuh tapi tidak munjung, dan ini juga diayak dulu. Tambahkan juga 2 sendok makan tepung maizena, penuh ya, agak munjung. Nah ini setara dengan 20 gram. Penambahan tepung maizena ini supaya tekstur bolunya nanti lembut moist ya. Nanti ada yang bertanya kok pakai tepung maizena. 1 saset susu bubuk denkau atau setara dengan 26 gram. Nah, penambahan santan ini penting banget. Saya pakai santan bubuk seperti ini. Ini banyak dijual di swalayan ya, di Indomaret juga banyak yang jual. Nah,
Ada yang bertanya bisa nggak pakai santan cair seperti santan kara? Bisa, tapi untuk hasil tekstur bolunya lebih bagus yang pakai bubuk seperti ini ya, karena teksturnya nanti lebih mengembang. Untuk bubuk santannya saya pakai 50 gram atau setara dengan 5 sendok makan penuh munjung seperti ini ya. Campurkan. Baking powder saya pakainya 1 sendok teh. Sedikit garam, ini tidak sampai setengah sendok teh ya, jadi 1/4 sendok teh lebih sedikit. Ayak. Aduk dulu bahan kering ini sampai tercampur. Masukkan tepung ini ke dalam adonan telur. Ini sebanyak 3 tahap ya, masukkan sebagian dulu. Aduk dulu dengan mixer, jangan dinyalakan dulu mixernya supaya tepungnya tidak berterbangan. Ini nyalakan mixer dengan kecepatan paling rendah, sebentar saja. Masukkan lagi sisa tepung, aduk lagi. Mixernya jangan dinyalakan dulu dan masukkan semua sisa tepung. Nyalakan mixer dengan kecepatan paling rendah, sebentar saja cukup tepungnya tercampur. Masukkan margarin yang sudah dilelehkan. Ini margarinnya dalam keadaan sudah dingin ya. Mixer dengan kecepatan paling rendah, cukup sebentar saja. Oke. Dan ini saya tambahkan 50 gram minyak goreng. Tujuannya supaya tekstur bolunya nanti moist ya. Lanjut aduk dengan spatula sampai benar-benar tercampur, tidak ada lagi minyak dan margarin yang mengendap di dasar baskom. Pokoknya harus benar-benar tercampur ya. Aduknya seperti ini. Aduk balik, jadi seperti ini ya. Dikeruk bagian bawahnya, diangkat ke atas. Jadi tidak ada lagi margarin dan minyak yang mengendap di bawah. Kalau masih ada minyak yang belum tercampur, margarin yang belum tercampur, bolunya bisa bantat. Perhatikan ini di bagian bawahnya sudah tidak ada lagi ya margarin dan minyak yang belum tercampur, jadi udah benar-benar rata. Untuk loyang yang saya pakai, loyang bulat, ini diameternya 20 cm. Untuk loyang bebas ya, mau pakai loyang bentuk apapun boleh. Tuang sedikit minyak goreng, aduh ini kebanyakan. Minyak gorengnya sudah saya kurangi, ini tadi nuangnya kebanyakan. Untuk loyangnya ini yang boleh diolesi hanya bagian dasarnya saja ya, bagian pinggir ini tidak boleh diolesi, supaya bentuk bolunya nanti cantik tidak mengkerut. Pelan-pelan mengolesinya supaya bagian pinggirnya nggak kena. Alasi dengan baking paper atau kertas roti. Bagian atas kertasnya diolesi lagi, pelan-pelan ya, jangan sampai kena bagian pinggir loyang. Sebelum dituang ke loyang, ini mau saya tambah dulu pewarna makanan warna hitam, supaya warnanya nanti cantik ya. Kalau tidak ditambah warna hitam, jadi dia warnanya itu hitam agak abu-abu gitu. Nah, untuk banyaknya ini sesuaikan dengan selera. Aduk sampai tercampur. Sudah tercampur rata, warnanya lebih pekat ya. Ini siap dituang ke loyang. Sebelum dituang ke loyang, pastikan diaduk dulu supaya udara yang terperangkap di adonan ini bisa keluar. Dan ini siap dituang ke loyang. Sebelum dikukus, dihentakkan dulu loyangnya supaya udara yang terperangkap bisa keluar ya. Air kukusannya sudah mendidih. Saya matikan dulu kompornya supaya tangan tidak terkena uap panas. Bismillah. Nyalakan lagi kompornya, pakai api sedang cenderung kecil saja. Dan ini ditutup.
Jangan lupa tutup kukusan dialasi seperti ini, dan ini dikukus kurang lebih 45 menit sampai matang. Sudah 45 menit dikukus, kita cek ya. Kompornya sudah aku matikan, dibuka pelan-pelan. Bismillah. Wow, cantik. Sudah matang. Ini dia bolunya. Nah, ini agak bergelombang bagian atasnya. Karena tadi apinya agak kurang kecil sedikit ya. Jadi dia agak terlalu besar. Jadi dia berombak seperti ini. Tapi nggak masalah, ini hanya bagian atasnya saja. Ini teksturnya bagus banget, dan ini kita tunggu agak sedikit dingin sampai uapnya berkurang baru dikeluarkan dari loyang. Sebelum dikeluarkan dari loyang, bagian pinggirnya ini mau saya sisir dulu ya. Nah, ini coba lihat bagian pinggirnya, dia merekat dengan kuat, jadi tidak terlepas, tidak mengkerut. Karena bagian pinggirnya ini tidak saya olesi dengan minyak atau margarin ya. Nah, ini disisir dulu bagian pinggirnya. Alasi dulu dengan plastik supaya tidak lengket. Bismillah. Kertas alasnya ini sudah terlepas ya, sudah nempel di loyangnya, jadi nggak lengket di kuehnya. Biarkan dulu bolunya sampai benar-benar dingin baru bisa dipotong. Ini teksturnya lembut banget guys. Seperti ini tekstur bagian dalam dari bolu kukus ketan hitam. Nah, teksturnya itu lembut moist seperti ini ya. Halus dan anti seret. Kalau baru matang seperti ini, dia teksturnya masih seperti ini. Tapi kalau keesokan harinya, dia warnanya akan semakin gelap dan teksturnya itu akan semakin moist, semakin lembut. Ini enak banget. Oke guys, langsung aja kita review bagaimana rasa dan tekstur bolu kukus ketan hitam andalan aku ini. Nah, dari teksturnya dia mengembang. Kalau ditekan seperti ini, dia membal-membal. Bagus banget teksturnya. Dan ini lembut anti seret. Moist banget. Bismillah. Manis, legit, enak banget guys. Wajib dicoba. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di-recook. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.